A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur dan berbaik sangka kepada Rob kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Dan buat panjenengan semuanya yang masih berkutat di dalam kubangan dosa riba, segeralah hijrah dari dosa riba. Tinggalkan riba, jangan dipungut lagi ribanya. Dengan harapan Allah ridho kepada kita, insya Allah hidup kita jauh lebih berkah. Kalau sebelumnya videonya adalah pembahasan tentang riba, kali ini juga ada pertanyaan. Ini campuran tentang sedekah subuh dan juga tentang riba, kita akan jawab bersama-sama. Dari Mbak Zahra Atmarini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Umi, untuk sedekah subuh kalau dikasih sama pengemis gimana Umi? Boleh. Begini Umi, saat sedekah subuh kan nominalnya belum banyak. Saya depan rumah ada pengemis, saya ambilkan itu sedekah subuh. Terus ada musola minta bantuan, saya ambil lagi itu sedekah subuh lagi. Kayak gitu gimana Umi? Boleh tidak? Soalnya nominalnya masih belum banyak Umi. Terima kasih. Justru itu yang lebih bagus. Hari itu dicemplungkan, hari itu disalurkan. Hari besok dicemplungkan, hari besok disalurkan. Jangan nunggu lama, nunggu banyak. Mungkin karena malu ya, kadang kita kalau mau ngasih orang sedikit tuh malu. Ditunggu dikumpul-kumpulin. Nggak taunya sekalinya terkumpul udah banyak, kelihatan gede 1 juta, eman-eman sayang. Nggak jadi disalurin, dipakai lagi. Nah ini banyak yang dilakukan seperti ini nggak benar. Dari kita untuk kita jadinya, ya. Jangan dari kita untuk mereka. Sedekah subuh itu prinsipnya seperti itu. Kalau sudah keluar dari kantong kita, udah nggak boleh lagi kita pakai. Langsung salurin. Mau nominalnya sedikit pun, kalau jenengan lakukan setiap hari, rutinkan setiap hari, insya Allah pahalanya juga panjenengan rasakan setiap hari sebanyak itu. Ya, ingat Allah lipat gandakan. Yang masih ingat dengan testimoni saya, yang masih ingat dengan sharing saya sedekah 10.000, Allah ganti 2.500 kali, berapa? 25 juta. Ini nyata.
Meskipun kita tidak mematok Allah mau ganti kapan, mau ganti berapa kali, itu terserah Allah, hak mutlaknya Allah. Level yang paling puncak ya ibadah kita dari sedekah ini, yang paling puncak adalah ketika kita sudah ikhlas, sudah tidak mikirin Allah mau ganti berapa, Allah mau ganti apa enggak, Allah mau apakan sedekah kita, itu udah paling ikhlas, itu paling bagus. Udah nggak usah dipikirin Allah mau gantinya kapan. Yang penting kita terus tanam modal terus di jalannya Allah. Dari Dila, Umi kalau pas sedekah subuhnya belum ada niat khusus mau dikasih ke siapa, cuma dikasih ke orang lewat, kita bisa gitu apa boleh? Kita bisa gitu apa boleh? Kita bisa gitu apa boleh? Ya boleh, ya bisa. Nggak usah misalnya bingung, Umi saya bingung, pokoknya nanti saya ketemu siapa aja saya kasih yang saya kira membutuhkan. Boleh, bagus. Yang penting kembali lagi prinsipnya dari kita untuk mereka, jangan dari kita untuk kita lagi. Kumpulin judulnya sedekah subuh, judulnya beli kotak sedekah subuh, tahu tak kok kumpul sebulan kelihatan 1 juta dipakai ulang buat renovasi rumah. Ya itu nggak bener, itu bakhil namanya. Jadi kalau sudah diniatkan keluar harus dikasih, disalurkan siapa aja terserah. Wici Astuti, nah ini tentang riba nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Win, saya mau tanya, apa sudah benar hijrah saya? Ingin keluar dari dosa riba, rumah yang saya tempati saya lepas, memilih untuk kontrak, dan kedepannya saya mau nabung untuk beli rumah secara cash. Bagus itu. Doakan ya Umi agar secepatnya dapat keajaiban dari Allah, dan semoga hajat Umi ingin umrah haji segera terkabul. Amin. Justru yang hijrahnya betul-betul total nih, karena memang hijrah total ya, namanya hijrah itu kan memang harus total ya, itu sedikit sekali. Ada juga yang udah hijrah ninggalin riba, tetapi sisa barang-barang atau benda-bendanya dia, hartanya itu masih ditempati gitu. Tetapi ada juga saudara kita yang betul-betul dia tuh udah terima hidayahnya tuh bagus banget, begitu sudah sadar melakukan dosa riba, dosa besar, dia betul-betul ketakutan, dia nggak mau, bahkan dia tinggalkan rumah itu. Ada yang seperti itu. Nah itu bagaimana Umi? Bagus. Karena apa? Niatan jenengan adalah mematuhi perintahnya Allah. Saya takut kalau saya masih tempatin ini rumah nanti Allah murka, karena ini rumah adalah sumber riba. Kalau jenengan sudah diberikan itu kan jenengan berarti diberikan hidayah Allah. Jangan ragu, itu bagus. Tinggalkan rumah itu, ya, kembalikan kepada perbankan, ya, yang membiayai, jenengan ngontrak, biar mungkin statusnya kontrak ya, biar dicemooh orang, yang penting itu tidak hasil haram, tidak riba. Dan percayalah kalau panjenengan sudah meniatkan seperti itu, Allah yang akan mudahkan urusan jenengan. Soal urusan rumah nanti ada aja jalannya Allah. Kalau jenengan nggak percaya, itu simak di YouTube, itu banyak banget itu kisah. Banyak banget kisah. Saya pernah nonton satu kisah itu yang beliau tinggalkan rumah ribanya. Perjalanannya sampai beliau juga ninggalin pekerjaannya di perbankan karena beliau pegawai bank. 3 bulan 4 bulan pertama nangis darah, habis duitnya karena udah gak kerja. Tapi qadarullah, karena Allah tahu hambanya ini memang hijrah dari riba karena Allah, karena matuhi perintahnya. Maka kemudian setelah beberapa saat kemudian, cukup lama itu beliau cerita, ditolonglah oleh salah seorang teman. Beliau keliling itu, tetap nyari, keliling ikhtiar ke sana kemari, bisa bantuin saya enggak, saya hijrah dari riba. Qadarullah, ada salah satu hambanya Allah yang dilembutkan hatinya oleh Allah menolong beliau. Itu saya lupa di channelnya siapa ya, Kang Yoga atau siapa, saya lupa. Itu kisahnya menarik banget itu. Dan qadarullah rumah tersebut ditebus sama temannya ini, kebetulan temannya ini juga banyak uang ya, ditebus, dikeluarkan unsur-unsur ribanya, jadi udah gak ada ribanya, rumah itu dilunasi. Dan oleh temannya itu dipersilakan si orang yang hijrah ini menempati sampai kapanpun ya, tanpa dipungut biaya, dan nanti diperbolehkan membeli dengan harga yang sekarang ya, walaupun nanti 10 tahun kemudian harga properti naik, dipersilahkan membayar harga yang sekarang kapanpun beliau bisa. Qadarullah, itu semuanya adalah berkat rahmatnya Allah. Kalau Allah sudah ridho itu seperti itu. Di awal-awal sulit, 4-5 bulan pertama sulit, nangis darah itu. Karena biasanya gaji gede ya, kerja di bank ya, tiba-tiba gak punya gaji. Yang biasanya punya rumah tiba-tiba gak punya rumah. Tapi ternyata apa?
Seorang hamba ketika mematuhi perintahnya Allah, Allah mudahkan. Jadi insya Allah Mbak Wiji, percayalah, jenengan suatu saat pasti punya rumah tanpa riba. Nah, itu tadi pertanyaan cuma 3 aja ya. Sampai di sini review kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Insya Allah saya akan masuk ke video Q&A selanjutnya tentang APD, amalan penglaris dagangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.